Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kajian Ahad Pagi di Masjid Kampus UGM rahimakumullah. Kembali rasa syukur kita aturkan kepada Allah SWT yang telah mengantarkan kita sampai dengan tanggal 28 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah yang di dalamnya ada hari-hari yang begitu mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal terbaik. Pada kesempatan pagi ini, kita akan melanjutkan bahasan dari tafsir surat Al-Fath yang pada pembahasan sebelumnya sudah sampai ayat ke-5. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan masuk pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita akan coba lihat sama-sama ayatnya, kemudian nanti kita akan pelajari kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Dan Allah mengazab orang-orang yang munafik, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, wal musyrikina wal musyrikat, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, Allannina billahi dhannassau, yang berprasangka terhadap Allah SWT dengan prasangka yang buruk. Alaihim dairatus sau, dan atas mereka akan mendapatkan balasan azab atau balasan keburukan. Wa ghadiballahu, dan Allah murka alaihim, kepada mereka, wa la'anahum, dan Allah akan melaknat mereka, wa a'adda lahum jahannama, serta Allah akan menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Wa sa'at masira, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Walillahi junudus samawati wal ard, dan Allah memiliki tentara-tentara yang ada di as-samawat, yang ada di langit, wal ardi, dan ada di bumi. Wa kanallahu, dan adalah Allah itu azizan hakima, azizan maha perkasa, hakiman maha bijaksana. Ini dua ayat yang terdapat dalam surat Al-Fath di juz 26, surat ke-48. Kita akan coba pelajari bagian per bagian dari ayat ini. Kita mulai dari ayat ke-6. Allah SWT berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Jadi ayat ke-6 ini seakan-akan adalah sebagai bentuk balasan kepada orang-orang yang mereka ini menjadi musuhnya orang beriman. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah telah menyebutkan balasan bagi orang beriman. Sekarang Allah menyebutkan balasan bagi kebalikannya. Kalau ini orang beriman, berarti orang-orang yang memusuhi orang beriman. Nah, lalu siapa mereka ini?
Apakah mereka ini hanya orang musyrikin, musyrikat? Ternyata Allah sebutkan dua, yaitu orang munafikin dan munafiqat, lalu musyrikin dan musyrikat. Jadi bukan cuma orang musyrikin, tetapi juga munafikin. Bukan cuma musyrikat, tapi juga munafiqat. Jadi mereka ini sejak 14 abad yang lalu, kita lihat ada dan sampai hari ini juga ada. Makanya ini salah satu manfaatnya kita belajar Quran, salah satu manfaatnya belajar sejarah. Kita jadi kenal, kita jadi tahu bagaimana musuh-musuh orang-orang beriman. Bagaimana musuh-musuh orang-orang beriman sepanjang sejarah kita temukan tidak selalu wujudnya adalah musyrikin. Tapi bisa jadi bentuknya adalah munafiqin. Orang-orang yang dalam kesehariannya berpenampilan, berperilaku seakan-akan mereka adalah orang beriman. Entah dengan tampilan, dengan ibadah, atau dengan bentuk yang lain. Ini bentuk dari nifaq. Jadi Allah sebutkan secara khusus, bahkan di ayat ini kita temukan Allah menyebutkan munafiqin dan munafiqat sebelum musyrikin dan musyrikat. Jadi Allah sebutkan munafiqin dan munafiqat sebelum musyrikin dan musyrikat. Tentu penyebutan ini ada hikmahnya. Apa rahasianya kenapa munafikin disebutkan duluan sebelum musyrikin? Padahal kalau kita lihat, musuh yang jelas dan nyata adalah musyrikin, musyrikat. Kenapa yang disebutkan justru munafikin dan munafiqat? Ini disebabkan karena munafikin dan munafiqat ini bahayanya lebih besar daripada musyrikin dan musyrikat. Mereka jahat dan bahayanya lebih besar. Karena apa? Mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Orang munafikin ini hidup bersama kaum muslimin. Kalau kita lihat beberapa ayat, bagaimana munafikin berinteraksi dengan kaum mukminin sampai sholat. Wa idza qamu ila sholati, artinya mereka juga sholat. Kemudian apakah mereka berzikir? Zikir juga. Tapi kalau sudah bicara keberpihakan, maka jelas keberpihakan mereka bukan kepada kaum mukminin. Keberpihakan mereka bukan kepada kaum muslimin. Ini yang jadi masalah. Jadi keberpihakan mereka bukan kepada kaum muslimin dan bukan kepada kaum mukminin. Tapi keberpihakannya kepada musuhnya kaum mukminin. Makanya kalau dilihat bahayanya, justru mereka lebih berbahaya karena hidup di tengah-tengah kaum muslimin, memata-matai, mencari celah, mencari peluang untuk memusuhi sampai pada menghancurkan kaum muslimin. Kita bisa rasakan bagaimana betapa terganggunya kita ketika yang memusuhi agama ini orang-orang yang berpenampilan secara lahiriah kaum muslimin. Agamanya Islam, kalau perlu namanya nama-nama yang islami. Kalau perlu tambah lagi bukan cuma namanya islami, alumni sekolah berlabel agama Islam. Entah itu alumni pesantren, perguruan tinggi Islam, jadi sudah namanya islami, lembaga pendidikannya, ditambah lagi kalau perlu nanti nasabnya. Nasabnya dari keluarga, bapaknya, atau ibunya, atau kakeknya, mbahnya, kiai. Sehingga orang mau mengatakan, masa sih anaknya kiai munafik? Masa anaknya kiai berkhianat?
Nah, ini untuk menunjukkan betapa bahayanya mereka. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu hikmah kenapa disebutkan munafikin didahulukan, karena bahaya mereka lebih besar daripada bahaya musyrikin. Dari sisi bahwa munafikin ini keberpihakannya kepada musuh dan mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Sama seperti dulu kita belajar sejarah nasional, sejarah Islam atau sejarah Indonesia, sejarah Islam di Nusantara. Kita lihat dalam perang melawan penjajah, bagaimana beberapa pahlawan yang kita kenal tertangkap karena pengkhianatan. Pengkhianatnya siapa? Pengkhianatnya dari orang Indonesia sendiri. Cut Nyak, pengkhianatnya siapa? Ya tentu pengkhianatnya bukan cuma orang Indonesia, orang yang juga dekat dengan beliau. Artinya sama-sama orang Aceh, sama-sama berinteraksi dan tinggal bersama mereka, berpenampilan, berbahasa, dan seterusnya sama. Tapi berkhianat. Dan silakan mau sebutkan lagi siapa pahlawan-pahlawan nasional yang kita kenal. Lalu kalau dikaitkan dengan pengkhianat-pengkhianatnya, apakah mereka orang Belanda atau orang dari negara lain? Tidak. Pengkhianatnya orang Indonesia. Penampilan lahiriahnya, kemampuan berbahasanya, pengetahuan tentang adat istiadatnya, dan seterusnya, mereka sama persis dengan kita. Ya sama juga kalau kita sekarang bicara tentang pengkhianat di negeri. Pengkhianat di negeri kita, ya kalau orangnya berpenampilan berbeda, berasal dari negara yang berbeda, resistensi, kemudian kepekaan, kewaspadaan mungkin bisa langsung muncul. Tapi ketika orangnya sama dengan kita, hidup di tengah-tengah kita, berinteraksi dengan kita, dan bahkan diketahui nasabnya dari keluarga yang dekat dengan kita, tapi berkhianat, itu jauh lebih berbahaya. Dan sepanjang sejarah ini terus ada. Bukan cuma di zaman Rasulullah SAW, tapi sampai masa berikutnya, sampai dengan hari ini, dan bukan cuma di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, tapi di mana? Termasuk juga di tempat-tempat yang lain. Di belahan bumi, di mana di situ ada kaum muslimin, bisa jadi ada orang-orang seperti ini. Misalnya di Myanmar, pembantaian terhadap kaum muslimin di Myanmar, apakah itu murni perannya orang-orang yang anti-Islam dan mereka memang sejak awal tidak beragama Islam, atau juga melibatkan adanya pengkhianat-pengkhianat dari kaum muslimin di sana. Demikian pula di tempat-tempat yang lain. Nah, ini salah satu hikmah kenapa didahulukan penyebutan munafikin dan munafiqat sebelum musyrikin dan musyrikat. Lalu, kenapa disebutkan munafikin dan munafiqat? Kenapa munafik laki-laki dan perempuan? Apa nggak cukup satu aja? Bukankah yang berperan itu yang laki-laki? Oh, tidak. Kalau kita lihat kejahatan yang mereka lakukan, yang terlibat semuanya. Artinya yang terlibat bisa juga kaum wanitanya, bisa juga istrinya. Sama juga yang musyrikin, juga yang terlibat bisa juga musyrikat. Coba lihat Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tidak hanya cuma Abu Lahab, ma'akhna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Tapi kemudian Allah secara khusus sebutkan juga wa mra'atuhu. Istrinya juga bekerja mendukung suaminya. Dan kita pernah sampaikan bahwa dalam Quran
ada beberapa model rumah tangga. Ada model rumah tangga yang suami beserta istri sama-sama menjadi musuh Allah SWT, musuh kebenaran, musuh para nabi dan rasul, musuh orang-orang yang mengusung kebenaran. Kita temukan dalam Quran ada yang modelnya seperti itu. Suami dan istri kompak, saling mendukung, kerjasama. Nah, tetapi juga ada yang sebaliknya. Nah, itu nanti kita temukan ada yang justru suami istri sama-sama beriman. Tetapi ada juga yang suaminya beriman, istrinya tidak. Dan sebaliknya juga ada yang istrinya beriman, suaminya tidak. Makanya karena ada beragam model ini, maka perlu disebutkan. Ada juga munafiqat, orang munafik tapi perempuan. Musyrikat, orang musyrik tapi perempuan. Karena mereka juga memusuhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di sini disebutkan setelah Allah menyatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati, dan Allah mengazab munafikin dan munafiqat, munafik laki-laki dan perempuan, wal musyrikina wal musyrikat, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, adh-dhannina billahi dhannasaw, yang mereka ini berprasangka. Mereka ini berprasangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berprasangka dengan prasangka yang buruk. Di sini qiraat yang kita gunakan, dan ini yang digunakan oleh banyak para qurra, adalah dengan fathah di huruf sinnya. Dhannasaw. Jadi bukan dhannasu, ya. Nah, dengan sin yang difathahkan. Nah, pada qiraat yang lain ada yang membaca dengan dhammah. Nah, dhannasaw ini artinya mereka berprasangka yang buruk, berprasangka yang jelek. Prasangka mereka yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak akan menolong orang-orang beriman. Ini prasangka mereka. Jadi mereka mengira bahwa Allah nggak akan nolong, ya, nggak akan nolong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman. Nah, kemudian Allah langsung kemudian lanjutkan dengan ayatnya, alaihim dairatus saw. Justru sebaliknya, akan tiba giliran pada mereka bahwa mereka akan tertimpa bencana yang mereka persangkakan akan menimpa orang-orang beriman. Maka kemudian mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan azab, mendapatkan kekalahan. Mereka akan mendapatkan keburukan, kejelekan. Hal yang tidak menyenangkan. Nah, kata dairah dalam bahasa Arab itu maknanya adalah lingkaran. Bisa lingkaran, garis melingkar. Ini namanya dairah. Jadi itu kembali pada mereka. Jadi mereka mengira bahwa Rasul dan orang-orang beriman akan Allah turunkan, Allah biarkan, dan akhirnya mereka mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, dan Allah kemudian tegaskan persangkaan mereka terhadap orang-orang beriman, bahwa orang beriman akan dapat bencana, tidak bisa keluar dari bencana tersebut, musibah, kesulitan, keburukan, justru akan menimpa mereka sendiri. Bentuknya apa?
Imam Qurtubi menyebutkan sebagian diantaranya, misalnya mereka akan terbunuh dan ditawan. Atau yang semacam itu. Itu di dunianya. Selain yang di akhirat adalah Jahannam. Dan kita semua ketahui tentu Jahannam adalah tempat terburuk bagi orang yang kembali. Nah, jadi kita lihat di situ mereka akan mendapatkan keburukan dunia dan akhirat. Balasannya, balasan keburukan di dunia dan di akhirat itu akan mereka dapatkan. Nah, di sini kita bisa melihat pada ayat ini ketika Allah menyebutkan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati Allahni billahi dhannasau. Apa bentuk prasangka mereka? Allah sebutkan di dalam Al-Quran secara khusus di ayat ke-12 Allah nyatakan bal dzanantum, bahkan semula kalian, ini adalah orang-orang munafik dan orang musyrik, Allah yang qalibar rasul, mengira, ya dzanantum kalian mengira, jadi awalnya kalian mengira Allah yang qalibar rasul wal mu'minun, Rasul dan orang-orang beriman tidak akan pulang ila ahlihim, ke keluarga mereka, abadan, selama-lamanya. Maksudnya apa? Pada perjanjian yang kita kenal kemudian dengan perjanjian Hudaibiyah, kaum muslimin, para sahabat pergi ke Mekah, meskipun tidak bisa melaksanakan ibadah yang direncanakan untuk berada di depan Ka'bah dan melakukan rangkaian ibadah tawaf dan yang lainnya, mereka orang-orang munafikin ini mengira bahwa orang-orang musyrikin akan menghabisi orang-orang beriman, akan menghabisi Rasul SAW dan orang-orang beriman, sehingga Rasul dan orang-orang beriman tidak akan pulang ke rumah. Allah yang qalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Itu prasangka mereka. Nah, ini yang dinamakan dengan dhannasau. Allah sebutkan ini di surat Al-Fath ayat ke-12. Jadi ini prasangka mereka. Nah, kemudian Allah nyatakan bahkan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Itu yang akan menimpa mereka. Jadi justru berbalik pada mereka. Ya, ibaratnya seperti lingkaran. Atau orang sekarang sering mengistilahkan ya dunia ini berputar. Kalian yang sekarang berada di atas dan bisa berbuat dolim seenaknya, sepuas-puasnya, jangan dikira bahwa ini akan berlangsung lama. Balasannya sebelum di akhirat bisa disegerakan di dunia dalam berbagai bentuknya. Ini menjadi sunnatullah yang ada di alam semesta ini. Itu sebabnya orang beriman merasakan kebahagiaan ketika Al-Quran membimbing mereka agar punya pedoman hidup, agar punya panduan bagaimana berinteraksi dengan suasana kondisi-kondisi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, sastra Arab, disebutkannya wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Sementara di ayat sebelumnya liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, ini dalam bahasa Arab namanya muqabalah. Muqabalah itu artinya ini dua hal yang berbeda dan dihadap-hadapkan. Yang satu orang-orang beriman, yang satu orang-orang munafiqin, munafiqat, musyrikin, musyrikat. Di ayat kelima kita lihat mu'minin, mu'minat. Lalu kebalikannya siapa? Munafiqin, munafiqat, musyrikin, musyrikat. Ini dalam balaghah namanya muqabalah. Ya, ini namanya muqabalah.
Jadi ini kebalikannya. Sehingga dengan mudah kita bisa pahami, dan biasanya muqabalah seperti ini kita akan dapatkan pemahaman lebih dalam apa yang terdapat dalam bahasan atau ulasan tersebut. Lebih dalam dari sisi penjelasan tentang mukminin, mukminat yang sudah kita dapatkan di ayat kelima akan semakin jelas lagi dengan disebutkan kebalikannya. Ada kaidah yang umum dikenal di kalangan para ulama, dan itu ya dalam bahasa Arab lalu menjadi ungkapan bahwa sesuatu itu bisa kita kenali dengan kebalikannya. Artinya kita bisa kenali dengan baik. Caranya gimana? Kebalikannya. Itu untuk bisa memahami lebih jauh. Kalau kita ingin paham tentang iman, kita juga perlu paham bagaimana kebalikannya. Kebalikan dari iman. Makanya kalau orang belajar tentang tauhid, belajar akidah, pas membahas iman, pasti akan membahas tentang lawannya. Kufur, syirik, hal-hal yang berhubungan kebalikannya. Karena itu apa? Karena itu penjelasannya saling melengkapi. Orang yang beriman berhati-hati dari segala yang menjadi lawannya. Lawan dari keimanan. Dan orang beriman bisa merasakan betapa iman itu harganya sangat mahal. Karena apa? Semua yang dijalani dalam kehidupan orang beriman menjadi bernilai. Menjadi sesuatu yang berharga. Orang beriman sakit, orang kafir sakit, sama sakitnya. Tapi bagi orang beriman, orang yang dapat musibah dan ujian seperti itu, sakitnya bisa bernilai berbeda dengan orang kafir. Sama sakit. Sakitnya kalau perlu jenis sakitnya sama. Durasinya sama. Tempat sakitnya sama. Semuanya sama. Tapi satu beriman, satu tidak beriman. Bagi orang beriman, sakit begitu bisa menjadi penghapus dosa. Ketika orangnya sabar, maka sederet pahala, sederet kebaikan bisa didapatkan. Sehatnya orang beriman dengan sehatnya orang kafir, nilainya berbeda. Tidurnya orang beriman dengan tidurnya orang kafir, cara tidurnya orang beriman, cara tidurnya orang kafir. Sebelum tidur, orang beriman berdoa, orang kafir tidak. Dan sederet hal yang itu semua menunjukkan iman dan kafir itu berbeda. Sampai dengan meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu untuk menunjukkan bahwa meninggal dalam keadaan iman itu beda dengan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Meninggal dalam keadaan Islam itu berbeda dengan meninggal dalam keadaan tidak Islam. Makanya nikmat iman, nikmat yang luar biasa. Ketika Allah sebutkan di ayat kelima, Allah memasukkan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan ke dalam surga. Lalu disebutkan kebalikannya, ini namanya muqabalah. Allah memberikan azab. Di atas disebutkan memberikan nikmat. Di sini disebutkan kebalikannya, memberikan azab. Di atas disebutkan masukkan ke dalam surga. Sementara di sini dapatnya sesuatu yang semuanya tidak mengenakan. Diazab, dimurkai, dilaknat, diberikan jahanam, semuanya nggak enak. Sebagai bentuk kebalikannya. Nah, alaihim dairatus sau, mereka akan mendapatkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Dan itu akan kembali pada diri mereka. Lalu Allah tutup di ayat ke-6 dengan 3 hal. Pertama, wa ghadiballahu alaihim. Allah murka pada mereka. Sekarang ini, kalau kita dimarahi oleh orang yang kita hormati, kita sudah pasti merasa nggak nyaman luar biasa. Apalagi orang itu orang yang sangat kita hormati, sangat kita cintai. Lalu beliau marah. Apalagi marahnya luar biasa. Marah yang luar biasa. Bukan
agak marah kan. Marah dan marahnya luar biasa. Marah yang keras. Kita akan merasakan berat. Ini baru manusia yang marah. Dan kita akan merasakan bisa jadi pukulan luar biasa. Tekanan batin yang luar biasa ketika marah dan marahnya luar biasa. Itu baru marah. Ditambah yang kedua, apalagi tentu kalau Allah SWT, ketika Allah murka, Allah marah. Yang kedua, wala'anahum, Allah melaknat mereka. Dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Lalu yang ketiga, wa'adda lahum jahannam. Allah sediakan untuk mereka jahannam. Tadi di ayat kelima, untuk orang beriman Allah sediakan jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nah itu Allah berikan balasannya. Tapi di sini Allah sebutkan Allah sediakan untuk orang munafikin, munafiqat, musyrikin, musyrikat, Allah sediakan jahannam. Dan jahannam itu wasa'at masirah. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Semua pasti tidak menyukai. Jangankan berlama-lama, sebentar saja orang nggak akan merasakan kuat bisa menahan adab itu. Sebentar. Jangan bicara bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Hari saja udah beratnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Apalagi sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Na'udzubillah min dzalik. Ini sedikit ulasan dari ayat ke-6 surat Al-Fath. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita, memotivasi, menyemangati kita untuk menghindar dari perilaku munafikin, munafiqat, apalagi na'udzubillah musyrikin dan musyrikat. Dan kita berada di softnya orang-orang mukminin dan mukminat. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.